Selamat siang saya ucapkan kepada seluruh peserta AYLA-KES dengan tema Together We Can Overcome. AYLA-KES merupakan salah satu program AYLA yang bertujuan untuk memberikan update seputar kesehatan dengan ringkas, akurat, dan terpercaya bagi tenaga kesehatan di Indonesia. Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 sampai saat ini masih belum berakhir. Peningkatan kasus COVID masih terus terjadi setiap harinya. Berbagai dampak dan kerugian yang timbul akibat pandemi COVID-19 mulai dirasakan oleh berbagai elemen. Di dalam dunia kesehatan sendiri, dampak yang sangat signifikan dan menimbulkan duka bagi kita semua adalah terus meningkatnya angka kematian tenaga kesehatan. Dari keseluruhan angka kematian tenaga kesehatan, 50% lebih terjadi pada tenaga kesehatan dokter, baik itu dokter umum maupun dokter spesialis. Dampak kematian tenaga kesehatan dirasakan hampir di seluruh Indonesia, di mana angka kematian paling tinggi untuk saat ini ada di Jawa Timur. Dengan melihat kenyataan ini, maka kita semakin disadarkan betapa pentingnya melakukan upaya proteksi para tenaga kesehatan sebagai pasukan di garda terdepan. Oleh karena itu, pada AYLA-KES kali ini, kita akan memberikan pemaparan singkat mengenai surgical mask N95 versus non-surgical mask N95. Sebelum acara dimulai, saya akan memaparkan beberapa peraturan terkait AYLA-KES hari ini. Yang pertama, pertanyaan dapat dituliskan pada kolom chat disertai email pada bagian akhir pertanyaan. Yang kedua, jawaban yang belum bisa langsung dijawab akan dikirimkan ke email yang telah Anda sertakan. Dan ketiga, peserta wajib mengikuti KES ini sampai selesai, karena di akhir acara kami akan mengumumkan penawaran menarik terkait Respocare N95. Sekarang saatnya kita mendengarkan pemaparan dari pembicara hari ini, yaitu Dr. Ronald Irwanto Natadijaya, SPPD KPTI Finasin, yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Dr. Julia Darmawan MPH. Kepada Dr. Julia, saya persilakan. Terima kasih, Andy. Selamat siang saya ucapkan kepada para peserta AYLA-KES hari ini. Hari ini AYLA-KES kembali diberikan kesempatan untuk berdiskusi bersama salah satu pakar penyakit dalam di bidang penyakit tropik dan infeksi, Dr. Ronald Irwanto Natadijaya. Selamat siang dokter, terima kasih dokter sudah menyempatkan diri datang ke studio AYLA untuk membahas mengenai surgical mask N95 versus non-surgical mask N95. Sama-sama, terima kasih dokter. Oke, seperti yang telah dipaparkan oleh rekan saya Andy sebelumnya, bahwa angka penyebaran COVID-19 di Indonesia masih belum menunjukkan penurunan seperti yang diharapkan dan dinantikan oleh banyak pihak. Sampai saat ini pemerintah terus mengevaluasi berbagai upaya dan dampak kerugian yang ditimbulkan oleh pandemi ini. Salah satu dampak kerugian yang dinilai sangat signifikan dan menimbulkan duka bagi kita semua adalah terus meningkatnya angka kematian tenaga kesehatan yang terlibat di dalam penanganan COVID-19. Pada hari ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya diskusikan terkait dengan semua permasalahan ini. Dokter, seperti yang kita ketahui bahwa tingkat angka kematian nakes ini masih terus meningkat. Dan kita cukup tahu kalau tingginya peningkatan angka kematian tenaga kesehatan di Indonesia tidak lepas dari adanya resiko penularan COVID-19 pada saat tenaga nakes ini melakukan penanganan terkait kasus COVID-19. Sebenarnya kita juga paham kalau peningkatan resiko penularan ini hanya dapat dikendalikan dengan adanya suatu upaya pengendalian atau kontrol infeksi yang tepat. Dok, menurut penilaian dokter sendiri, bagaimana dokter menilai pengendalian dan kontrol infeksi di rumah sakit yang ada di Indonesia? Apakah sudah maksimal atau belum? Jika belum, bagaimana sebaiknya kita menyikapi hal ini? Silahkan dokter. Terima kasih dokter Julia. Terima kasih para sahabat pemirsa semua. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Sukses selalu dalam setiap langkah dan karya. Ya. Terima kasih dokter. Ya, jadi memang terkait dengan layanan kesehatan ya di era pandemi COVID ini, kalau misalnya kita melihat bahwa sebenarnya pemerintah telah mengeluarkan juknis-juknis ya terkait mulai dari juknis diagnostik sampai terkait juknis juga penggunaan APD pada pelayanan pasien-pasien dengan COVID-19 ya. Hanya ini memang berbeda. Jadi artinya begini, rumah sakit itu maupun tipe A, tipe B, tipe C, tipe D itu dia harus melakukan satu implementasi APD yang sama
Jadi standarnya segitu. Jadi kita tidak bisa membedakan, oh ini rumah sakit tipe A mungkin ini aja standarnya, tipe B begini, tipe C itu tidak. Yaitu berbeda dengan fasilitas pada umumnya. Kalau fasilitas tipe A, B, C, D itu memang beda ya gitu ya dok ya. Tetapi dalam hal penerapan penggunaan APD mau di tipe A, tipe B, tipe C, tipe D terkait COVID itu harus sama dan harus sesuai standar dan sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan juknis untuk ini ya. Nah, juknis sudah ada, petunjuk sudah ada, instruksi sudah ada ya. Hanya memang mungkin implementasi yang mesti kita lakukan banyak evaluasi ya. Evaluasi ini sebenarnya bukan untuk menyalahkan atau apa, tetapi untuk mencapai sesuatu yang tentunya lebih baik dan bisa memberikan dampak yang lebih positif pada kita ya. Saya mengakui sebenarnya dok bahwa sebagaimanapun juga ya upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai rumah sakit di Indonesia di era pandemi COVID ini sebenarnya sudah cukup optimal ya. Saya yakin lah semua direktur rumah sakit, semua jajaran manajemen rumah sakit itu pasti menginginkan nakes bekerja dalam kondisi yang aman ya. Jadi seaman mungkin gitu ya. Tapi memang nggak bisa dipungkiri memang ya. Mungkin nggak cuma hanya terjadi di Indonesia aja, di luar negeri pun juga menghadapi suasana yang sama ya, bahwa dalam misalnya penyediaan APD, dalam administrasi di rumah sakit, terus kemudian kendali lingkungan dan sebagainya, tentu masih banyak hal-hal yang perlu kita evaluasi ya untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Karena memang dalam masalah manajerial itu memang kita perlu hal-hal yang lebih baik lagi. Sebagai contoh misalnya gitu ya, pengadaan surgical mask saja dulu ya awal-awal era pandemi COVID. Jangankan untuk di kalangan komunitas awam, di nakes saja kita waktu itu kesulitan mencari surgical mask. N95 juga begitu ya. Kemudian juga APD yang lain juga begitu. Artinya juknisnya ada, tetapi begitu masuk ke dalam implementasi itu kesulitan. Belum lagi misalnya rumah sakit yang ada di daerah-daerah terpencil yang mungkin transportasi aja susah ke sana ya. Jadi ada kesulitan yang memang bisa kita maklumi, tetapi memang harus kita perbaiki ya. Jadi kalau saya lihat begitu, kelihatannya upaya semua sudah ada, semuanya berniat baik, bertekad baik, berupaya secara positif, tetapi memang kita harus menghadapi semuanya dengan lebih baik lagi, jadi harus ada evaluasi yang lebih baik untuk semuanya. Mungkin gitu dokter. Oke, menarik sekali. Tadi dokter katakan kalau sebenarnya upaya sudah ada ya dok, sudah Ya. seragam, diseragamkan baik itu rumah sakit tipe A, tipe B maupun tipe C sampai tipe D. Ya. Tapi berkaitan dengan implementasi, seperti kita ketahui implementasi belum semua rumah sakit itu maksimal. Pertanyaan saya berikutnya dok, apa yang harus dilakukan para nakes seandainya ternyata upaya pengendalian dan kontrol infeksi mereka tidak berjalan sebagaimana mestinya? Dalam arti bahkan ada beberapa rumah sakit yang memang mungkin saya boleh share di sini tidak melakukan dengan tepat. Apakah mereka berhak menolak melakukan pelayanan medis terhadap pasien COVID-19 demi melindungi diri mereka dok? Ya. Dan kalau misalnya dok, andai kata mereka melakukan ini, adakah dampak hukum yang nanti akan terjadi baik dari pihak rumah sakit ataupun pihak nakes sendiri yang melakukan? Ya, terima kasih dokter. Ya, sejauh yang saya pahami memang terkait dampak hukum ya, apabila kita, saya nggak mau jadi tim COVID gitu ya, karena menganggap mungkin kurang optimal nih, saya ngeri gitu ya. Sejauh ini memang belum ada dampak hukum bahwa dokter yang atau nakes yang seperti itu bisa dihukum ya. Tetapi adalah memang kita juga perlu perhatikan bahwa nakes ini ya termasuk kita semua yang bergerak di COVID-19 ini berhak untuk mendapat perlindungan yang semaksimal mungkin, seoptimal mungkin ya. Itu mungkin banyak ya dokter-dokter yang menyatakan bahwa wah bagaimana kita mau berperang kalau nggak dikasih senjata gitu ya. Ya gimana kita berperang kalau kita nggak dikasih senjata, nggak dikasih pelindung. Jadi sebenarnya bagi saya memang adalah hak bagi nakes. Memang tidak ada hukuman atau implikasi hukum kalau dia menolak. Tetapi kalau misalnya begitu dia terjun, dia berhak untuk mendapat perlindungan maksimal, bekerja dengan seaman mungkin. Ya, karena jangan lupa ini nakes ini punya keluarga, punya suami, punya anak, punya istri ya, yang juga kita harus lindungi. Artinya apa? Kalau nakes itu tidak terlindungi, dia pulang ke rumahnya, jangan-jangan jadi klaster keluarga gitu, ya. Nah, jadi adalah kewajiban kita bersama. Nah, oleh karena itu mungkin penting ya untuk sosialisasi dan edukasi tentunya, baik bagi manajerial rumah sakit maupun bagi nakes. Artinya gini,
penggunaan APD, penggunaan alat-alat pelindung diri, penggunaan semua elemen yang ada di COVID ini harus teredukasi dengan baik. Jadi artinya mana kapan kita menggunakan droplet precaution, kapan kita menggunakan airborne precaution, gitu ya. Jadi ini kita artinya gini, tetap melindungi nakes secara optimal, tetapi juga jangan overuse. Karena kalau misalnya overuse nanti akan berakibat pemborosan biaya. Overuse akan berakibat ketidak tepat gunaan untuk yang pada akhirnya juga toh angkanya jangan-jangan nggak menurun, tetapi malah justru ada pemborosan biaya di situ. Jadi nakes berhak tentu tidak ada implikasi hukum kalau menolak untuk merawat pasien karena merasa kurang aman, tapi begitu kita harus merawat pasien, maka berhak untuk mendapat perlindungan yang optimal. Nah, perlindungan yang optimal ini seperti apa? Yang tepat guna. Jadi juga tidak boleh overuse, juga tidak boleh underuse. Tetap harus pada jalurnya, tetap harus pada yang sesuai dengan literatur. Oke. Gitu. Menarik sekali. Tadi barusan saya mau terjun ke pertanyaan ketiga di mana saya sudah menyiapkan beberapa gambar di sini. Sering sekali terjadi penyalahgunaan APD. Setuju sekali dok. Sering kali penggunaannya berlebihan malah atau underuse. Baik itu di kalangan masyarakat secara umum maupun di kalangan tenaga kesehatan. Nah dok, terkait hal ini, tadi dokter sebenarnya sudah menjelaskan secara ringkas tentang indikasi penggunaan APD yang tepat di rumah sakit sesuai dengan level yang ada. Mungkin dokter bisa eksplor lebih dalam lagi supaya kita bisa tahu nih sebenarnya yang terbaik itu seperti apa. Supaya kita tahu, oh memang saya sudah terlindungi dengan baik. Jangan sampai apa yang saya lakukan, saya belum dapat senjata full ya seperti yang tadi dokter katakan. Ya, terima kasih dokter, terima kasih. Pemirsa, ya pada pengendalian infeksi di rumah sakit terkait COVID-19 ini sebenarnya kita lakukan 3 kendali, dokter. Ya, ada 3 kendali. Yang pertama adalah kendali host, yang kedua adalah kendali environment atau kendali lingkungan, dan yang ketiga adalah kendali administratif, gitu ya. Nah, penggunaan APD itu selalu kita tempatkan pada kendali host, gitu. Ya, nah pada kendali host ini kemudian kita bagi lagi menjadi 2. Ya, menjadi 2, yaitu kendali host yang atau kendali host pada apabila host atau nakes ini berada di tempat yang atau ruangan yang resiko tinggi droplet atau di ruangan yang resiko tinggi airborne, gitu ya. Nah, ini tentu alat-alat pelindung dirinya juga menjadi berbeda. Kalau misalnya tenaga kesehatan yang berada di wilayah yang beresiko tinggi droplet, misalnya seperti apa? Poliklinik, ya, itu poliklinik tuh ya berisiko tinggi droplet ya, poliklinik penyakit dalam, poliklinik kulit dan kelamin, poliklinik ya yang lain ya. Nah ini dia berisiko droplet nih. Di sini kita ya, biasanya yang kita gunakan adalah kendali host dengan menggunakan masker bedah, ya masker bedah. Pasiennya digunakan masker bedah, tenaga kesehatannya pun menggunakan masker bedah. Nah ini salah satu penggunaan APD. Ya, tetapi kalau misalnya bagi nakes-nakes untuk yang bekerja di ruangan-ruangan yang justru berpotensi airborne, ya kita tahu bahwa COVID-19 ini sebenarnya mode of transmission-nya adalah droplet gitu ya. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu dia bisa berubah mode of transmission-nya menjadi airborne. Misalnya ya pada tindakan-tindakan yang mengandung resiko aerosolized generating procedures ya. Poli gigi, poli THT, ya ruangan-ruangan gastroskopi, tempat-tempat yang ICU, OK ya yang memang seringkali terjadi tindakan-tindakan intubasi pada pasien ya. Nah, tentu dalam kondisi begini yang digunakan bukan surgical mask tetapi adalah N95. Nah, ini adalah untuk efisiensi. Jangan sampai juga terjadi overuse. Misalnya di ruangan poliklinik atau admisi gitu ya yang tidak ada tindakan-tindakan aerosolized generating procedures tapi praktek menggunakan N95 misalnya, atau malah lebih jauh menggunakan hazmat atau coverall ya. Nah ini juga pemborosan. Nah maka kembali tadi kepada hal yang ditanyakan pertama kepada saya bahwa oke, memang harus ada satu manajerial untuk memenuhi dan menjaga keamanan untuk pada nakes, tapi kita harus gunakan secara tepat guna. Seperti yang kita ketahui berarti dari judulnya aja, ternyata ada 2 jenis nih N95, di mana saya sendiri yakin tidak semua dari tenaga kesehatan ini paham ternyata ada kedua perbedaan yang beredar ini. Dan
yang kalau tadi kita ketahui di resiko tinggi airborne sangat penting sekali untuk kita menggunakan surgical mask N95. Nah dokter, menurut dokter kriteria masker N95 seperti apa yang terbaik dok menjadi pilihan para nakes? Dan perbedaannya apa sih dok sama yang non-surgical N95? Apakah sebenarnya itu juga bisa digunakan atau malah kita harus hati-hati untuk tahu supaya tepat gunanya ya dok? Ya silakan. Ya, terima kasih dokter. Nah, mungkin ini yang sedikit saya stres ya, saya garis bawahi bahwa gini, N95 itu memang kan bermacam-macam ya. Ada N95 industri dan medical. Ya, nah, N95 industri ini tentu tidak rekomendasi untuk digunakan ya dok ya, gitu ya. Mesti di highlight nih ya berarti. Di highlight, harus di stress, dikasih pentung 3 kali ya, gitu ya. Sebab banyak misalnya ya. Di kalangan nakes atau di kalangan komunitas awam juga banyak yang menggunakan misalnya N95 yang sifatnya industri, N95 industri ya, yang ada valve-nya itu ya. Nah itu justru kalau ada valve itu kan kalau begitu kita menghembuskan nafas dia terbuka, jangan-jangan bisa menghambur ke orang lain ya. Jadi jelas yang digunakan adalah bukan N95 industri, ya itu untuk keperluan industri lah gitu ya. Tapi yang digunakan adalah N95 medical. Nah, ini juga di pasaran banyak ya beredar N95 medical. Tetapi tentu yang harus kita kenakan, yang harus kita gunakan adalah N95 yang direkomendasikan oleh FDA dan dia mempunyai NIOSH ya, namanya jadi NIOSH. Jadi dengan adanya N95 yang medik, yang ada NIOSH number-nya, yang ada FDA approval-nya itu yang sebenarnya rekomendasi digunakan. Gitu. Nah, kita tahu kan yang namanya N95 itu dia digunakan pada kondisi-kondisi atau tempat-tempat yang sifatnya airborne ya. Jadi gunakan N95 medical yang ada NIOSH number-nya, yang ada FDA approve-nya ya, dan itu digunakan pada tempat-tempat yang bisa berpotensi airborne. Ya, jadi pilihannya seperti itu. Jadi jangan gunakan N95 industri ya. Itu sangat berbahaya ya, sangat berbahaya dan not recommended ya. Saya soalnya pernah beberapa kali berdiskusi juga gitu ya baik dengan komunitas awam juga dengan sejawat nakes gitu ya. Kelihatannya banyak memang di sini menjadi rancu gitu ya. Oh, pakai N95 tapi yang industri punya. Nah ini yang sebenarnya kita juga perlu luruskan. Jadi kalau boleh saya highlight di sini, kita harus benar-benar menggunakan yang surgical mask N95, terutama yang kita highlight adalah dia harus FDA approved dan dia punya NIOSH number seperti yang tadi dokter bilang. Oke dok, terima kasih buat penjelasannya. Pertanyaan terakhir dok yang sebenarnya sering kali muncul dan menurut saya ada orang yang bilang ini kan harusnya tidak ditanyakan lagi, tapi saya tuh pengen bahas di sini karena memang ini pertanyaan favorit ya dok. Para nakes sendiri loh dok yang bertanya, sebenarnya bolehkah reuse penggunaan N95? Mengingat menurut mereka harganya cukup ekspensif dan yang kedua ketersediaannya di rumah sakit itu juga sulit ya dok. Jadi mungkin di sini dokter bisa share apa yang sebenarnya harus dilakukan menindaklanjuti reuse ini dok. Ya baik, terima kasih dokter. Jadi begini dok, kalau boleh saya sampaikan sedikit ya, memang antara era pandemi dan sebelum era pandemi, sesudah dan sebelum era pandemi agak sedikit ada perbedaan ya. Kalau dulu kita ditanya penggunaan alat-alat masker dan sebagainya APD ini paling bagus apa ya? Memang paling bagus adalah disposable ya kan, jadi artinya sekali pakai buang. Tetapi sesuai dengan pandemi era ini memang dan juga sesuai dengan Permenkes ya nomor 27 tahun 2017 ya memang APD misalnya seperti yang 95 itu bisa di-reuse ya, bisa di-reuse nih saat ini. Boleh aja di-reuse. Tetapi jadi bisa di-reuse dong. Bisa di-reuse, tapi memang sebisa mungkin memang kalau dulu ya sebisa mungkin kalau bisa disposable itu disposable. Tetapi seiring dengan era pandemi juga mungkin di luar negeri ya itu sebenarnya masih ada lah tempatnya untuk di-reuse. Gitu. Jadi kalau misalnya maaf dok saya highlight karena ini saya ini baru buat saya untuk reuse-nya itu seperti apa ya maksudnya dok? Mungkin bisa di-explain. Karena kan misalnya di airborne sendiri once kita udah menggunakan apakah reuse itu tidak menjadi resiko yang malah nanti meningkatkan yang tadinya harusnya jadi senjata untuk memproteksi malah jadi sesuatu yang membahayakan. Ya. Kalau reuse itu bisa, tetapi jangka waktunya nggak boleh lebih dari 7 hari, dok.
Ya, Betul. jadi itu yang di Permenkes 27 nomor 27 tahun 2017. Itu dia bisa pakai reuse ya. Tapi memang sebisa mungkin kalau misalnya bisa disposable, memang disposable itu lebih baik. Tapi kalau misalnya dalam kondisi seperti ini, kita bisa reuse asalkan mengikuti satu protap ya. Jadi ada caranya tuh, cara pencuciannya, cara melakukan ininya ya, sterilisasinya dan Oh, sebagainya. jadi tetap Ya, disterilisasi dan tetap lain. harus ada sterilisasi ya. Jadi bukannya artinya kita harus semuanya disposable ya, tetapi masih bisa ada excuse lah untuk itu ya, dan memang itu diperbolehkan gitu ya. Tapi kita harus tetap dalam hal itu mengikuti standar-standar sterilisasi, standar-standar penyimpanan masker, dan standar waktu. Nggak boleh waktunya lebih dari 1 minggu, atau di reuse misalnya 2 kali, udah disterilisasi, simpan lagi 1 minggu, pakai lagi, kemudian dipakai lagi sampai 3 kali, ya itu udah. Itu maksudnya 7 hari itu pakai tiap hari atau tadi yang seperti dokter jelaskan saja 2 kali aja gitu, Dok? Ya, itu maksudnya sebenarnya paling bagus tuh 1 kali ya. Jadi Oh, paling bagus 1 kali ya, Dok ya? 1 kali pakai, kemudian dipakai ulang kan, setelah itu nggak boleh dipakai lagi. Oh, jadi bukan 7 hari pakai 7 kali ya, Iya, Dok? Soalnya saya bukan. takut misinterpretasi orang-orang. Jadi maksud dokter bukannya 7 hari saya pakai terus itu, Iya. karena itu kan bahaya sekali ya, Iya, Dok ya? bukan. Oke. Jadi misalnya kita pakai hari ini ya, nah nanti 3 hari kemudian kita mau pakai masih boleh. Tapi kalau misalnya udah lewat dari 7 hari, udah nggak boleh. Oke. Tapi bukan setiap hari itu. Tapi sekali pakai, udah nih, udah 2 kali, udah itu udah nggak Tapi bisa lagi. yang menjadi menarik gini, kalau ternyata waktu saya pakai atau waktu nakes itu pakai, dia sedang melakukan tindakan aerosol yang tinggi, resiko tinggi, dan itu pasien jelas COVID-19, itu tetap aman, Dok? Kita Ya. melakukan reuse. Ya, memang sebenarnya sih yang tadi itu ya, Dok ya, sebisa mungkin memang kita terbaik itu disposable. Terbaiknya gitu. tetap disposable. Terbaiknya ya, tetap Dok, disposable ya. Tetapi kalau berdasarkan memang pada kondisi masih bisa di reuse, tetapi itu tadi dilakukan sterilisasi dan sebagainya tahap-tahapnya ya harus benar, dan yang pasti harus FDA approve dan NIOSH number tadi, karena jangan sampai standarnya udah turun terus di reuse lebih bahaya lagi ya, Dok ya. Oke. Gitu. Jadi itu yang sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pemerintah melalui Permenkes yang berlaku. Oke, gitu. siap. Luar biasa sekali dokter penjelasan dokter hari ini. Saya mengucapkan terima kasih buat waktu yang telah diberikan kepada Ayla pada hari ini. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini mengenai surgical mask N95 versus non-surgical mask N95 dengan Dr. Ronald Irwanto Natadijaja. Sebelum saya menutup, mungkin dokter ada sepatah 2 kata untuk para pemirsa di rumah. Ya, terima kasih dokter. Ya, pada para nakes sekalian, saya Dr. Ronald Irwanto mengucapkan semoga kita bisa melalui pandemi COVID ini dengan baik dan tetap teguh dalam semangat pengabdian kepada masyarakat. Tetap gunakan protokol kesehatan yang sudah ditentukan, gunakan APD sesuai standar, dan tetap jaga kesehatan, jangan terlalu lelah, dan selalu semangat sehingga kita tetap menjadi garda terdepan dalam tata laksana COVID ini. Maju terus para nakes Indonesia, yakinlah kita bisa atasi COVID-19 untuk Indonesia lebih sehat. Terima kasih. Terima kasih dokter. Oke, salam sehat semuanya dan tetap semangat. Jangan lupa pakai masker dan jaga jarak. Saya kembalikan kepada host kita hari ini, Andy. Terima kasih Dr. Julia dan Dr. Ronald untuk penjelasannya yang pastinya sangat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita mengakhiri acara ini, saya akan menginformasikan bahwa khusus untuk peserta acara hari ini berkesempatan mendapatkan program Pejuang COVID, Buy One, Get Two Free, di mana khusus bagi Anda, para tenaga kesehatan, dengan membeli 1 box Respoker N95 senilai Rp2.850.000, kami akan memberikan tambahan 2 box Respoker N95 sebagai bentuk kepedulian IDSmed Indonesia kepada para tenaga kesehatan di Indonesia. Tidak lupa kami juga memberikan free sampel berupa Respoker N95 dengan ukuran M dan L sebagai bentuk apresiasi kami atas waktu yang telah Anda berikan untuk mengikuti acara ini. Berikut adalah cara mendapatkan program Pejuang COVID Buy One Get Two Free. Kunjungi toko kami di Tokopedia IDSmed Indonesia. Pilih item yang dibutuhkan, yaitu Respoker N95. Lalu pilih ukuran medium atau large sesuai ukuran Anda.
Masukkan nama lengkap, nama instansi atau rumah sakit, dan jangan lupa cantumkan nomor STR pada bagian catatan untuk penjual. Perlu diingat bahwa nomor STR yang Anda cantumkan harus sesuai dengan nomor STR pada saat Anda melakukan registrasi untuk acara hari ini. Untuk alamat pengiriman, wajib mencantumkan alamat klinik atau rumah sakit tempat Anda bekerja. Perlu diingat bahwa untuk menghindari penyalahgunaan promo, maka pengiriman hanya akan dilakukan ke alamat klinik atau rumah sakit tempat Anda bekerja. Demikian acara kita hari ini. Saya mewakili seluruh penyelenggara berharap agar acara hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Ayla selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dengan konsep yang inovatif dan interaktif. Untuk mengakhiri acara hari ini, mari kita saksikan video persembahan dari kami kepada Anda tenaga kesehatan di Indonesia. Akhir kata saya, Andi Stefano, mohon pamit. Salam sehat, tetap semangat, jaga jarak, dan jangan lupa memakai masker. Exclusive protection equipment with the most advanced technology to resist all the viruses has to be #1 priority. RespoCare N95 antiviral mask is the answer. This is the most reliable mask for us to be in contact with person on airborne precautions isolation. Its superior fit shape with the best quality of fabrics makes it comfortable to use without causing face-skin allergy. RespoCare N95 antiviral mask is the only N95 mask with antiviral property cleared by FDA that is not only absorbs the viruses and bacteria, but also inactivates them at one time. It is equipped with 4 layers design that give a maximum protection. The outer layer accelerates the absorption of infected droplets and brings infected droplet to the second antiviral layer to kill the virus. The third layer is the filtration layer that filtrate particles. The final inner layer consists the function of anti-fluid, which blocks the infected droplet completely in 5 minutes. With the special hydrophilic plastic coating, the infected droplet will be rapidly absorbed into the outer layer within 5 seconds. A low pH environment swiftly damages proteins and lipids on the surface of airborne viruses. The outer layer carries the viruses into antiviral layer, which contains functional group that mimic the binding of viruses to sialic acid on the surface of mammalian cells. The viruses trapped in this layer and are exposed to high local concentrations of ions, which inactivates the viruses through ionic interactions with proteins and RNA or DNA. RespoCare N95 antiviral mask is highly effective against 18 seasonal and pandemic influenza,
In addition to influenza viruses, Respocare inactivates a wide range of other pathogens, including Mycobacterium tuberculosis. Respocare N95 antiviral mask is cleared by Food and Drug Administration (FDA), approved by the Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), and registered in Therapeutic Goods Administration (TGA). Respocare N95 antiviral mask protects you and your family.